Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia dalam mata kuliah Rekayasa Geometrik Jalan bersama saya, Vera Lestari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pekerjaan lapangan. Untuk menghasilkan dokumen pembangunan jalan baru, apapun klasifikasinya, baik jalan lokal, arteri, kolektor, bahkan jalan bebas hambatan, yang diperlukan secara teknik adalah rencana alinyemen dan kondisi tanah dasar, yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka, dalam perencanaan teknik jalan baru dibutuhkan suatu pekerjaan lapangan atau survei lapangan. Kegiatan lapangan yang perlu dilakukan meliputi yang pertama, data-data penunjang, lalu survei pendahuluan, survei AMDAL, survei topografi, survei hidrologi, survei lalu lintas, dan juga survei geoteknik. Kita akan membahas satu persatu kegiatan lapangan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data penunjang. Data penunjang yang perlu dikumpulkan diantaranya adalah yang pertama, yaitu peta-peta yang dibutuhkan, dan yang kedua adalah data dan juga informasi. Peta-peta yang dikumpulkan untuk data penunjang diantaranya yang pertama adalah peta jaringan jalan, lalu peta topografi, peta geologi, foto udara, dan juga peta rupa bumi Indonesia. Dalam data penunjang juga dibutuhkan data dan informasi. Data dan informasi yang perlu dikumpulkan yang pertama adalah data curah hujan, dan yang kedua informasi-informasi mengenai sarana transportasi, biaya hidup, cuaca, dan juga suhu. Setelah kita mengumpulkan data-data penunjang, selanjutnya kita akan melakukan survei pendahuluan. Secara umum, survei pendahuluan mencakup dua macam kegiatan, yaitu survei reconnaissance dan juga pengumpulan data. Selanjutnya yaitu survei teknik. Survei teknik dilakukan untuk memilih rute. Pemilihan rute merupakan kegiatan yang paling penting dan menentukan dalam survei pendahuluan, karena berhasil atau tidaknya suatu perencanaan teknik ditentukan oleh rute yang dipilih. Dalam survei pendahuluan juga dilaksanakan survei umum. Survei ini dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai pekerja, logistik, komunikasi, dan juga akomodasi di daerah yang ingin dibangun suatu jalan. Selanjutnya adalah survei AMDAL. Survei dan studi AMDAL dilakukan dengan maksud untuk memperkecil dampak negatif yang mungkin timbul akibat adanya ruas jalan baik pada saat konstruksi maupun setelah digunakan dan mengoptimalkan dampak positif. Inventarisasi terhadap zona lingkungan awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen lingkungan yang sensitif mencakup beberapa aspek, diantaranya yang pertama adalah aspek fisika, kimia, dan juga biologi, serta aspek lainnya seperti sosial, ekonomi, dan juga budaya masyarakat. Selanjutnya, survei yang dilakukan adalah survei topografi. Maksud survei topografi dalam perencanaan teknik jalan raya adalah sebagai pengukuran rute yang dilakukan dengan tujuan memindahkan kondisi permukaan bumi dari lokasi yang diukur ke dalam kertas yang berupa peta planimetri. Peta ini akan digunakan sebagai peta dasar untuk plotting perencanaan geometrik jalan raya, dalam hal ini untuk perencanaan alinyemen horizontal. Pengukuran rute yang dilakukan sepanjang trase jalan rencana dengan menganggap sumbu jalan rencana pada trase ini sebagai garis kerangka poligon utama. Sebaliknya, yang melakukan pemasangan benchmark setiap 1 km dan tanda point intersection pada rute terpilih adalah regu survei pendahuluan. Setelah dilakukan survei topografi, maka akan ada survei hidrologi. Survei hidrologi dalam perencanaan jalan raya diperlukan untuk perencanaan sistem drainase dan juga sarana drainase. Tujuannya agar konstruksi jalan aman terhadap pengaruh air selama masa usia rencana. Karena pada umumnya kerusakan yang terjadi pada konstruksi jalan raya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh air, maka penting untuk melakukan survei hidrologi di daerah yang akan dibangun jalan. Dalam survei hidrologi, data penunjang yang diperlukan adalah peta dasar dan juga data curah hujan. Kegiatan survei dalam survei hidrologi dilakukan dengan cara pengamatan dan juga pengukuran untuk memperoleh data tentang karakteristik daerah tangkapan sepanjang trase jalan rencana. Data-data ini meliputi luas daerah tangkapan hujan, terain, tata guna lahan, jenis dan sifat erosi, serta inventarisasi.
Pada survei hidrologi, produk yang dihasilkan adalah diantaranya yaitu data curah hujan. Yang kedua, data kecepatan aliran sekitar lokasi rencana jalan. Yang ketiga, data kondisi geologi dan juga sifat tanah. Data kondisi dan lokasi culvert existing. Dan juga data rencana lokasi culvert dan perkiraan tipe culvert yang cocok pada jalan yang akan dibangun. Setelah kita melakukan survei hidrologi, kita akan melakukan survei lalu lintas. Survei atau perhitungan lalu lintas dilakukan pada jalan yang sudah ada atau sudah dipakai, yang diperkirakan mempunyai bentuk, kondisi, dan juga keadaan komposisi lalu lintas yang akan serupa dengan jalan yang direncanakan. Selain itu, kita juga melakukan survei asal dan tujuan. Survei asal dan tujuan dilakukan pada lokasi yang dianggap tepat atau dapat mewakili. Cara melakukannya yaitu dengan wawancara kepada pengguna jalan untuk mendapatkan gambaran rencana dari jumlah dan juga komposisi kendaraan pada jalan yang direncanakan. Selanjutnya adalah survei geoteknik. Survei geoteknik dilakukan untuk merencanakan sebuah jalan. Penting untuk mengetahui kondisi tanah pada jalan yang akan dibangun. Survei geoteknik yang dilakukan untuk rencana jalan mencakup kegiatan diantaranya yaitu survei geologi, survei material, dan juga investigasi tanah. Tujuan dan sasaran dari survei geologi dan investigasi tanah adalah untuk memetakan penyebaran batuan atau tanah dasar yang meliputi tebal tanah pada daerah sepanjang trase jalan rencana sehingga dapat memberikan informasi mengenai stabilitas lereng, prediksi penurunan tanah dasar, dan daya dukungnya setelah dipadukan dengan data hasil laboratorium. Selanjutnya survei material. Survei material ini dilakukan untuk mengetahui lokasi dan juga kuantitas pada kuori dan sekaligus menentukan karakteristik material yang dikandung dengan melalui proses pengujian di laboratorium. Baiklah mahasiswa-mahasiswa sekalian, demikianlah pembahasan kita mengenai pekerjaan lapangan pada mata kuliah Rekayasa Geometrik Jalan. Untuk lebih memahami materi pada pertemuan kali ini, kalian dapat mendownload dan mempelajari materi yang telah diupload di Spada di alamat spada.teknokrat.ac.id. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.